beta satu beta nol ditambah beta satu XK dikurangi YK pangkat 2. Kemudian kita ketahui tadi bahwa kita akan mencari nilai minimum dari S. Eh, Seperti yang kita ketahui bahwa agar S minimum kita eh, cari turunan fungsi S terhadap beta satunya sama dengan nol, sehingga kita peroleh bahwa rumus S tadi itu rumus yang di atas ini ya, dari fungsi error S tadi kita turunkan terhadap beta satu sehingga diperoleh seperti yang ada di layar, yang mana hasil akhirnya yaitu beta satu dikali penjumlahan berulang dari I sampai K pada fungsi XK pangkat 2 ditambah beta nol penjumlahan berulang dari XI min XI dengan batas bawah I dan batas atasnya K dikurangi penjumlahan berulang dari perkalian XI dan YI dengan batas bawah I dan batas atasnya K. Kemudian sama dengan nol. Ini nolnya dari eh, turunan turunan parsial turunan dari S yang minimum tadi agar fungsi S-nya minimum. Kemudian selanjutnya kita tadi kan kita menurunkan fungsi S-nya terhadap beta beta satu. Kemudian kita turunkan terhadap beta nolnya. Sehingga diperoleh seperti yang ada di layar itu beta satu jumlah berulang dari XI dengan batas bawah I dengan batas atasnya K ditambah K kali beta nol dikurangi penjumlahan berulang dari YI dengan batas bawah I dengan batas atas K sama dengan nol. Sehingga kita peroleh dua persamaan yaitu dari turunan fungsi S terhadap terhadap beta nol dan terhadap beta satu itu peroleh eh, seperti yang ada di layar itu didapatkan dua persamaan. Kemudian kita substitusikan dan eliminasi diperoleh eh, sebenarnya ini menggunakan fungsi matriks ya, determinan. Jadi saya masih belum sempat apa menulis rapi, sehingga itu diperolehnya seperti ada di layar bahwa beta satunya sama dengan penjumlahan kalau di terbaik ya ini kan itu dari I sampai K kita carinya yaitu beta satu yang terbaik. Eh, jadi saya cari di Google itu ada istilahnya beta satu terbaik gitu. Nah itu kita perolehnya yaitu sigma YI dikali sigma XI kuadrat dikurangi eh, penjumlahan berulang dari XI dikali penjumlahan berulang dari XI YI per K dikali sigma mohon maaf, penjumlahan berulang dari XI kuadrat dikurangi penjumlahan berulang dari XI dipangkatkan 2. Tuh. Kemudian untuk yang beta nolnya diperoleh K dikali eh, beta nol yang terbaiknya tuh kita peroleh K dikali penjumlahan berulang dari XI YI dikurangi penjumlahan berulang dari XI dikali penjumlahan berulang dari YI dibagi dengan K dikali penjumlahan berulang dari XI kuadrat dikurangi dikurangi dengan penjumlahan berulang dari XI dipangkatkan 2. Kurang lebih seperti itu Pak jawaban saya. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-temannya? Mulai dari dari yang pertama. Oh, nggak ada, paham apa blank? Tak tanyai bingung nanti kalau nggak tanya.
Ayo, Wildan, saya mau bertanya ke Wildan. silakan, Silvi. Ya, itu errornya itu sama dengan RE sama dengan YI min Y besar I itu dapat dari mana ya, Will? Saya masih bingung. Terima kasih. Gimana, Wildan? Eh, Sebentar, izin menjawab ya. Untuk errornya itu eh, tadi ini kan saya menggunakan referensi dari Google, yaitu errornya kita pakai pemisalan gitu dari fungsi yang sudah diperoleh. Bagaimana, Silvi? Baik, Pak. Berarti fungsi yang sudah diperoleh itu maksudnya yang atasnya gitu ya, Will? Iya, yang tadi yang saya misalkan Y besar itu kan itu ya yang soalnya. Kemudian apa kita misalkan punya apa ya fungsi, kita cari fungsi pendekatannya itu yang Y kecil tadi. Nah, sehingga untuk errornya itu yang fungsi dari fungsi pendekatan tadi dikurangi dengan fungsi yang dipertanyakan tadi. Terima kasih, Wildan. Ya, Yang lain, barangkali? Mas Najib nggak nanya. Yahya, Ini Pak, kayak jujur masih bingung Pak. nah ya itu Hal tanyakan, kayak jangan begini gitu. bingung. Tanyalah. Yang do S per DB 0 sama dengan 0 itu Pak kok. Itu kok bisa diambil ke situ tuh dari mana gitu Pak? Wildan, dengar pertanyaan Yahya? itu kan Pak ya, yang do S per do B nolnya sama dengan nol itu ya Pak. Ya, Jadi kenapa pakai itu? Karena di sini kita akan mencari nilai S-nya itu agar minimum. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita mau mencari nilai maksimum atau nilai minimum, kita menggunakan eh, nilai turunan dari fungsi tersebut. Jadi kita kan mau mencari nilai S-nya agar minimum ya. Jadi kita turunkan eh, turunkan fungsi S tersebut gitu terhadap eh, yang akan kita cari, yaitu beta nol dan beta satu, sehingga kita peroleh bahwa do S per do beta nol itu sama dengan nol, dan do S per do beta satu itu sama dengan nol. Seperti itu. Oh, berarti itu kayak di slide yang sebelumnya tadi ya, kayak di share Pak Aziz tadi. Tapi yang di Pak Aziz tadi kayak itu kayak dikerjain gitu, tapi ini sama dengan kan nol aja gitu ya. Iya, tapi yang di bawahnya itu, yang tadi itu pengerjaannya. Oh, kok pada intinya itu kayak sama dengan nol gitu ya. Apa? Ini kenapa? Halo.
Oke, Will, makasih. Sudah, Oke, Cahya udah paham. Oke, Pak, insya Allah, Pak. Coba. Oke. Di kerjaan Mas Wildan ini ada Y besar, ada Y kecil. Maksudnya bedanya apa, Mas? Y besar, Y kecil tadi? Kalau yang Y besar itu kan kita fungsi yang ditanyakan tadi ya Pak ya, atau bisa disebut sebagai fungsi sebenarnya. Kemudian untuk yang Y kecil, Y kecil itu pakai fungsi pendekatannya gitu Pak. Karena kan di situ ada errornya. Jadi kita biar menentukan errornya gitu Pak, pakai fungsi pendekatannya dikurangi dengan fungsi nilai realnya, fungsi sebenarnya. Oke. Jadi maksudnya ini adalah Y estimasi. Ya, ini Iya Y sebenarnya. Kalau Y estimasi itu Y cap. Y sebenarnya ya Y. Bedanya di situ. Jangan Y besar, Y kecil, bingung nanti. Karena biasanya kalau Y besar itu vektor, Y kecil itu elemennya. Terus yang kedua, ini ada I, Mas. Masing-masing ada I. Tapi errornya nggak punya I. Oh iya Pak, tadi itu lupa masukin I-nya. Nah, berarti ada I-nya ya. Iya Pak. Terus ini sigma. Sigma EI kuadrat. Sigma I. Ini mulai dari berapa? Itu Pak, mulainya dari 1, 2, 3 sampai K itu Pak. Yang di atas itu sudah saya Mulai. definisi. Lah, kan ini untuk ini. Lah yang ini. Oh iya, I mulai dari 1 juga Pak. nah, 1. Mulai dari 1. Tadi diklarifikasi sampai K gitu ya. Iya Pak, K. Kemudian untuk seperti saya tadi tanyakan ini disamakan dengan 0 ya. Jadi turunan pertamanya bukan 0, tapi hasilnya disamakan dengan 0. Hasilnya yang disamakan dengan 0. Jadi hasilnya bukan 0, tetapi disamakan dengan 0. Disamakan itu berarti ada nilai beta 0 yang dia menyebabkan sama dengan 0. Karena turunannya enggak 0, berarti ada sebuah fungsi yang nilainya enggak 0. Kemudian disamakan dengan 0 sehingga ditemukanlah beta tertentu yang menghasilkan dia bernilai fungsi S-nya ya, bernilai 0 fungsi turunannya. Kalau turunannya bernilai 0 maka dia adalah minimal. Beta yang ditemukan tadi dikatakan oleh Mas Wildan beta terbaik katanya gitu. Kita cek beta terbaiknya kok ada kata beta terbaik. Seperti ini misalkan. Ini ada 2 beta, Mas Wildan. Kenapa ada 2 beta? Ini sama atau beda? Sama Pak. Sama. Artinya yang bawah itu penyederhanaan aja atau? Iya Pak, kalau di ya penyederhanaan aja sih Pak. Tapi di sini disebutnya bahwa itu nilai beta terbaiknya gitu Pak, atau gradien terbaiknya gitu. Kalau sudah diturunkan sama dengan 0, pasti akan ditemukan yang terbaik. Dan itu cuma 1. Namanya kan 1. Sudah terbaik karena sudah melalui turunan pertama sama dengan 0. Kalau nggak 0, dia nggak terbaik. Tapi di sini bentuknya ada 2. Yang dipakai yang mana atau penyederhanaan? Kalau penyederhanaan dari mana ya?
Asalnya kan dari dua persamaan yang diperoleh ini. Persamaan dua diperoleh ini kita keluarkan masing-masing. Kalau misalkan beta 0, kita keluarkan beta 0 sama dengan apa? Beta 0 sama dengan apa kan mengandung beta 1 ya. Kalau ini kita cari siapa beta 0, dengan beta 0 dikeluarkan, dia ada sama dengan, di sini ada mengandung beta 1. Karena di sini ada beta 1, pindah ke ruas kanan. Ya kan? Begitu juga dengan ini. Beta 1 kita keluarkan. Dia mengandung beta 0. Nah, beta 1 yang ada ini kita substitusikan di atas. Ketemulah beta 0 tanpa mengandung beta 1. Beta 1, kalau beta 0 ketemu, tinggal dimasukkan ke sini. Jadi nggak perlu cara matrik yang katanya determinan itu nggak perlu. Ya kan? Cukup substitusi. Ini cukup substitusi aja dimasukkan. Jadi masing-masing mengandung beta 1, beta 0. Tapi salah satu dimasukkan sehingga tidak ada beta 1, ketemu beta 0 dimasukkan ke kedua sehingga masing-masing ketemu. Nah, ketemunya itu bentuknya yang ada di bawah ini, beta 1 termasuk beta 0. Cuman masalahnya dia ada dua bentuk ya. Nah, itu yang perlu ditanyakan dari mana, apakah itu penyederhanaan. Padahal sama-sama terbaik. Kalau sama-sama terbaik kan cuma ada satu terbaiknya. Nah, itu harusnya sama. Kalau sama berarti itu adalah penyederhanaan. Namun masalahnya bagaimana kok bisa disederhanakan jadi ini kok kelihatannya bukan penyederhanaan atau bagaimana. Mungkin cara yang berbeda. Dua ini cara berbeda sehingga menghasilkan dua bentuk. Tapi maksudnya hasilnya sama. Caranya berbeda. Mungkin tadi kan saya cara substitusi. Mungkin ini yang dimaksud cara determinasi, determinan ya. Sehingga caranya berbeda, bentuknya berbeda. Tapi kalau dihitung hasilnya sama. Paham ya? Karena cuma ada nilai satu yang terbaik. Namanya terbaik. Nggak ada terbaik dua. Dari sini bisa dipahami semuanya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kak saya Pak Izin tadi berarti eh bisa gitu Pak ya apa nilainya kalau nggak pakai matriks itu nggak apa-apa Pak ya? Enggak, kita nggak pakai matrik dulu. Ini kan metode OLS kan? Enggak Iya Pak. apa-apa, tidak pakai matrik. Memang di sini belum pakai matrik. Kita kapan pakai matrik? Minggu depan saya ajarkan caranya menggunakan matrik. Setelah Anda mengerjakan ini, PR nomor 2 sampai 5. Nah ya tadi ini ya, ini sudah selesai ya oleh Mas Yudan, sudah selesai ketemu beta 0, beta 1. Dua bentuk tadi sebenarnya hasilnya sama, mungkin caranya berbeda. Makanya tadi mungkin beda-beda orang, beda cara itu boleh. Kalau dibuktikan hasilnya sama, bentuknya beda, hasilnya sama. Sama seperti likelihood. Likelihood itu caranya beda, tapi hasilnya sama dengan least square. Untuk minggu depan silakan dikerjakan nomor 2, 3, 4, dan 5. Dengan cara serupa nomor 1 tanpa matrik dulu. Tanpa matrik. Beta I itu maksudnya beta 1, beta 2, beta 3 gitu ya. Pokoknya semua beta. Nah, Mas Wildan tadi kan menggunakan K. Sebenarnya K itu bukan banyak data. K itu adalah simbol untuk banyak variabel. Yang banyak data itu adalah N. Jadi 1 sampai N. Kalau banyak variabel itu sampai, kalau ini sampai 3 ya. Tapi masing-masing ini sampai N. Y-nya 1 sampai N.
X1-nya X1 sampai N, X2-nya juga sama 1 sampai N, masing-masing 1 sampai N. Itu namanya banyak data. Kalau banyak variabel, ini variabelnya ada 3. Ini variabelnya ada 1. Ini variabelnya ada 1. Tapi banyak datanya N, semua N. Ini banyak variabel K, tapi masing-masing sebanyak N. Bisa dipahami tugasnya minggu depan? Kak, saya izin nanya, berarti itu yang nomor 3, 4, 5 itu mencari beta I-nya saja Pak ya, bukan kan tadi kan kita mencarinya beta 1, 2, 3 Lah gitu Pak. iya, beta itu kan 0, 1, 2, 3 semuanya. Di sini kan nggak ada I. I-nya untuk 0, 1, 2, 3 sampai K. Kalau ini yang nomor 3, 1, 2, 3. Ya semua. Bagaimana mencari semua ini yang berkelanjutan? Nah, yang penting sampean sudah menemukan bentuk pola. Karena dalam matematika itu kalau 1, 2, 3 berpola, maka sampai K bisa dicari berpolanya. Cukup? Ada pertanyaan lagi soal ini? Oke, kalau nggak ada, berarti soalnya udah bisa dipahami. Jawabannya minggu depan. Oke, kita lanjutkan minggu depan dan kita akhiri kuliah pagi hari ini dengan bagian alhamdulillah. Semoga bisa dipahami dengan baik dan dikerjakan tugasnya dengan baik. Tugasnya memang itu tidak harus kelompok, tapi boleh berkelompok. Yang penting bisa dipahami masing-masing, karena yang akan menjelaskan adalah perorangan. Sekian, alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri belajar budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Makasih.